Nggak mungkin manusia itu terjadi secara sendirinya. Pasti ada yang mengawali segala sesuatu. Dari mana asalnya alam semesta? Dari mana asalnya semua ini? Maka saya pelajari dari teori fisika, semua itu ternyata terjadi lewat satu proses namanya Big Bang. Kita lihat ayatnya mana? Ayatnya Al-Anbiya ayat ke-30. Di mana di sini Allah menyatakan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. So the Big Bang is the observed truth, but there are details that haven't been quite worked out. There are a lot of things that may have happened. It's just one explanation. Science isn't about being right all the time. It's about being wrong. And we could absolutely be wrong about a major component in our understanding of the universe. There was no central point. There's nowhere in the sky you can point and say that's where the Big Bang was. The Big Bang is everything. The Big Bang happened here, where I'm sitting. The Big Bang happened on the other side of the planet. The Big Bang happened in the Andromeda Galaxy. The Big Bang occurred throughout the universe simultaneously. Dulu ketika ada orang yang neropong, ada orang yang buat teropong lalu mengamati benda-benda langit, benda-benda angkasa, maka mereka mendapati bahwa benda-benda langit itu saling menjauh satu sama lain. Jadi satu planet dengan planet yang lain itu ketika diamati setiap waktunya dia senantiasa menjauh. Menjauhnya berapa banyak? Wallahu a'lam. Saya nggak baca sampai di situ, tapi yang jelas mereka mengatakan dengan sangat jelas kesimpulannya adalah alam semesta ini memuai. Kenapa memuai? Karena seperti balon yang ditiup. Ini. The real idea of the Big Bang comes from Georges Lemaitre. He realized that if you ran time backwards, back to the beginning of time, maybe everything coalesced into a single atom, the primeval atom. Lemaitre believed the infant universe was extremely small and dense, squeezed into a single point, the primeval atom. Later, scientists would define this point as an infinite entity called a singularity. But there's a problem. The singularity and the laws of physics don't mix. It may be one infinitely small point, but it causes some impossibly big problems. Setiap yang punya M pasti punya V. Setiap yang punya massa pasti punya volume. Setiap yang menempati ruang atau punya volume pasti punya massa. Sebaliknya, setiap yang punya massa pasti menempati ruang. Pertanyaannya, coba bayangkan, kalau segala sesuatu alam semesta ini, termasuk bumi, matahari, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Saturnus, Pluto, dan seluruh planet-planet yang lain yang belum dikasih nama, berikut seluruh bintang-bintang yang lain yang jauh lebih besar daripada matahari, berikut dengan segala sesuatu matters, segala sesuatu yang namanya benda-benda langit yang ada di muka bumi ini, di muka alam semesta ini, komet dan segala macam, dulunya berasal daripada satu titik yang sama. Satu titik yang satu itu berarti masanya tidak terhingga. Bisa dibayangin ya, masanya bisa saja tidak terhingga. Sebaliknya, volumenya justru mendekati 0 atau 0. Ini membuat pusing. Bagaimana mungkin ada satu titik masanya tidak terhingga tapi volumenya 0? Ini adalah sesuatu yang menyalahi konsep fisika sendiri. Karena menurut fisika, segala sesuatu yang punya massa pasti punya volume. Segala sesuatu yang punya volume pasti punya massa. Ini ada satu titik yang punya massa tidak terhingga tapi volumenya 0. Ngeri nggak? Nah, dari titik ini meledak sampai jadi kayak begini. Nah, menariknya lagi adalah ilmuwan-ilmuwan, para kosmolog yang kebanyakan adalah lahir daripada ateisme,
Karena kita tahu di barat itu ada dikotomi antara agama dan sains. Ada kata-kata begini, kalau kamu mau belajar sains jangan bahas agama deh, jangan pakai dalil. Lah kenapa? Nanti kamu kecewa, nanti kamu mencampur adukkan sehingga kamu nggak bisa bahas sains. Sebaliknya, kalau kamu bahas agama jangan pakai sains, nanti nggak beres. Karena agama tuh nggak masuk akal. Sedangkan sains itu adalah berdasarkan akal. Maka mereka para ilmuwan-ilmuwan ini ketika menyaksikan fakta tentang Big Bang, tentang satu titik yang meledak gitu kan ya, benar-benar literally meledak Big Bang, ledakan besar, maka terjadi segala sesuatu ini yang sangat teratur, yang sangat presisi, yang sangat detail. Itu yang mereka saksikan. Mereka lihat misalnya bagaimana ukuran antara matahari dan bumi itu muncul dengan satu jarak yang sangat detail, yang sangat presisi, seolah-olah diperhitungkan banget. Yang kalau seandainya mendekat sedikit saja atau menjauh sedikit saja, maka tidak terjadi kehidupan seperti yang kita lihat. Maka tidak terjadi segala sesuatu seperti yang kita tahu. Maka di bumi saja komposisi antara oksigen, nitrogen, dan kemudian gas-gas lain begitu apik, begitu kemudian presisi, yang kalau bergeser sedikit saja antara kemudian persentase nitrogen dan oksigen ini, kita nggak akan bisa melihat sesuatu yang kita lihat sekarang. Ini satu ayat punya 3 mukjizat. Apa mukjizatnya? Yang pertama, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui? Allah 1400 tahun yang lalu sudah mengetahui bahwa Big Bang akan ditemukan oleh orang kafir. Maka kalimatnya bagaimana? Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui? Asik ya? Bahwasanya langit dan bumi adalah keduanya adalah sesuatu yang padu. Jadi dulu itu memang betul Big Bang itu terjadi. Jadi yang kedua adalah bahwa Allah benar menceritakan dahulu suatu kejadian besar terjadi dan langit dan bumi itu dulunya adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu. Ini juga mukjizat luar biasa lah. Kenapa? NASA itu sudah menemukan jutaan planet yang kalau dihitung itu adalah 1 yang diikuti 0 sebanyak 33. Itu bacanya gimana ya? Kalau nggak salah bacanya 1 miliar triliun. Itu adalah 1 yang diikuti 0 sebanyak 33. Itu jumlah planet yang sudah ditemukan NASA sampai sekarang, tapi nggak satu pun NASA bisa kemudian menjadikan itu tempat hunian manusia yang baru karena tidak ada air. Dan hebatnya lagi di surat Ar-Rahman ayat ke-37, kemudian Allah katakan, maka apabila langit telah terbelah, tampaklah yang menjadi mawar merah laksana kilapan minyak. Coba lihat gambarnya dan coba lihat apakah sama dengan mawar merah yang kemudian berkilap minyak. Bahkan bentuknya, cirinya sudah Allah katakan 1400 tahun yang lalu, di mana teropong belum ada. Tentu mata telanjang nggak bisa ngelihat ini, tetapi Allah bisa jelaskan itu 1400 tahun yang lalu. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون